Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin Khair dari kelas Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi Syariah, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqasidul ibadah, yaitu tentang sholat. Yang dimana saya di sini langsung mengambil contoh ketika kita kemarin pandemi COVID-19, banyak orang yang bertanya-tanya ketika kita tidak dianjurkan untuk tidak sholat Jumat, apakah sebenarnya itu bertentangan dari maqasid syariah, serta hukum, dari mana asal hukum maqasid syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama sumber dari hukum maqasid syariah, yaitu tetap dari Al-Quran dan As-Sunnah, namun terbentuknya lewat serangkaian ijtihad dari para ulama sepanjang zaman. Ada banyak nama-nama besar yang bisa kita sebut karena peranan dan jasa mereka dalam membentuk ilmu tentang maqasid syariah. Jadi intinya, ilmu hukum maqasid syariah itu tetap berasal dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi yang sudah diijtihadkan oleh para ulama. Selanjutnya, pendapat bahwa kepentingan agama lebih utama dari menjaga nyawa. Mereka yang kemarin memfatwakan bahwa sholat Jumat tidak boleh ditinggalkan bila hanya sekedar terkena takut wabah virus, kadang berhujjah kepada kepentingan agama di atas segalanya, termasuk di atas kepentingan menjaga nyawa, harta, nasl, keturunan, dan kehormatan. Maka mereka mengeluarkan jargon kurang lebih seperti ini: kepentingan menjaga dan memelihara agama lebih diutamakan dan diprioritaskan daripada memelihara nyawa manusia. Mereka biasanya mengutip beberapa ayat Al-Quran, yang diantaranya adalah tentang bagaimana jual beli yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada mereka yang mati syahid. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Surat At-Taubah ayat 111. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa maslahah nyawa, harta, dan keturunan sebagai maslahah yang bersifat duniawi, sedangkan maslahah agama adalah maslahah yang bersifat ukhrawi. Padahal kehidupan dunia itu hanya kenikmatan yang memperdaya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surat Al-Imran. Hujjah kuat bahwa menjaga nyawa lebih utama dari agama. Sedangkan umumnya ulama sedunia ini sepakat bahwa sholat Jumat yang menjadi sumber penyebaran dan penularan wabah harus ditiadakan dan diliburkan. Sementara waktu meskipun aslinya sholat Jumat itu hukumnya fardu ain bagi laki-laki mukmin akil baligh, namun karena sudah dipastikan bahwa berkumpulnya kita dalam sholat Jumat itu yang menjadi sumber penyebaran, maka kepentingan agama dalam hal ini dikalahkan dengan kepentingan menjaga nyawa manusia. Kaidahnya perlu diluruskan ulang agar tidak terbalik menjadi menjaga nyawa itu diutamakan daripada menjaga agama. Memang kaidah ini terkesan sekuler sekali, bahkan tidak sedikit yang menuduhnya sebagai kemunafikan, kefasikan, dan mengikuti hawa nafsu dunia. Namun sebenarnya tanpa sadar kita semua tahu bahwa dalam sebanyak kasus syariat Islam memang demikian, tidak mendahulukan kepentingan agama atau kepentingan Allah. Sebaliknya justru malah mendahulukan kepentingan manusia. Mengapa demikian dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Berikut saya sampaikan beberapa contoh kasus yang sudah terbukti dan kita sepakati semuanya. Yaitu contohnya adalah sholat boleh dijamak qashar sambil duduk bahkan berbaring, dan apabila kamu berpergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat. Surat An-Nisa. Dan hadis juga mengatakan, aku menderita wasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah. Beliau bersabda, sholatlah sambil berdiri, kalau tidak bisa sholatlah sambil duduk, dan jika tidak bisa juga sholatlah di atas lambungmu, maksudnya sambil berbaring. Banyak lagi contoh-contoh kasus di mana kepentingan agama itu dikalahkan oleh kepentingan maslahat kemanusiaan. Lalu muncul pertanyaan, mengapa hal seperti ini boleh terjadi? Ada banyak sekali jawabannya. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menghendaki demikian, bahwa perintah-perintah Allah untuk kepentingan agama itu bisa lebih sangat fleksibel ketimbang kepentingan kemaslahatan sesama manusianya. Rahasianya ketika kita perintah untuk menyembah Allah dikalahkan dengan perintah menjaga kepentingan manusia,
maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak dirugikan. Bahkan meskipun seluruh manusia ini tidak ada yang menyembah Allah sekalipun, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak rugi dan tidak pernah turun kekuatannya. Sebaliknya, ketika kita menabrak kepentingan manusia dengan alasan untuk menyembah Allah, maka manusia akan sangat dirugikan. Oleh karena itu, justru Allah sendiri yang mengalah untuk kepentingan manusia. Ketika sholat Jumat itu menjadi ajang yang akan menimbulkan penyakit dan kematian buat manusia, maka kewajiban sholat Jumat yang merupakan kepentingan Allah bisa dikalahkan demi kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, kita harus belajar maqasid syariah agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan ketika ada yang menanyakan, kita sudah mempunyai dalil. Karena apa? Karena tujuan dari maqasid syariah itu diciptakan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Mungkin kurang lebihnya sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak yang tidak jelas dan yang kekurangan. Wa'fu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.